muslim apa? Sidik jujur. Amanah.
terpercaya, menjaga integritas koleksi dan melindungi data pribadi pengguna. Kan kita data pengguna, data pemustaka tidak boleh bocor ya. Makanya kita lindungi. Itu ketika kita melindungi data pemustaka bagian dari amanah kita menyimpan informasi pribadi. Terus publik, transparansi, keterbukaan akses informasi dan komunikasi layanan yang mulus. Kan nggak semua perpustakaan punya website sehingga informasinya mungkin nggak bisa diakses semuanya ya gitu. Tapi beberapa universitas sekarang udah pada punya repository sehingga akses informasinya udah terbuka dan bisa diakses oleh siapa aja di mana. Yang keempat, patonan, kebijaksanaan, kecerdasan dalam memecahkan masalah informasi dan adaptasi teknologi. Itu juga bagian dari patonan. Selain ini apa lagi? Kira-kira kita bawa kaitan keislamannya. Jadi istilah sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi kalau di Islam dibawa kayak sidik apa kan semua orang tahu sidik itu kan jujur gitu. Patonan juga. Apalagi yang istilah-istilah lagi. Hablum minanas. Hablum minanas tuh kayak mengajarkan kita berperilaku sesama manusia, itu juga bagian dari kode etik. Selain hablum minanas, apa lagi? Ya itu kode jelas. Selain hablum minanas, apa? Yang benar dong. Apa? Kan dikit di kode etik itu kan ada berperilaku kita profesionalisme, bagaimana kita berperilaku dengan rekan sejawat gitu ya. Apa lagi? Tentang pribadinya sendiri apa selain tadi yang ibu bilang? Coba yang kalian kira-kira apa ini juga nggak tahu apa lagi. Apa dalam bahasa Arabnya apa, bahasa Indonesia apa, terus dikit aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apa? Kalian udah kerja? Apa coba? Selain tadi yang adalah hablum minas kan bagaimana kita berperilaku sesama rekan kerja, sesama manusia ya. Manusia kan rekan kerja, kita nggak membutuhkan mereka. Apalagi selain hablum minas? Apa? Nggak usah sekalimat dikenal gitu, cuma yang sekata gitu doang kayak sedih jujur. Kita harus jujur apa lagi? Sikap pustakawan yang kalau keislaman apa? Sabar apa? Bahasa Arabnya? Sabar. Tapi itu paham loh. Sabar kan biasanya harus sama menghadapi mereka. Ya itu sabar ya, sabar ya. Iya. Sabar yuk. Sabar yuk itu apa? Sama. Emang katanya apa? Tawadu, rendah hati. Yang kita nggak boleh sombong ya karena kita memiliki banyak informasi. Selain tawadu,
Apa coba cari-cari aja di handphone sifat-sifat muslim. Sifat-sifat muslim yang ada di kan kita sesuai dengan visi fakultas rahmatan lil alamin apa gitu. Ada lagi nggak sikap-sikap? Adil Bu. Adil. Ya, adil juga kan dari kata bahasa Arab pakai ain. Adil. Apalagi yang mana enggak itu ya? Karena kita nggak begitu ke keislaman terus tiba-tiba Takut termasuk jaga. Takut. Apa? Apa itu? Lawan Dari lagi. mulai itu adil. Kayak menjauh barengan Allah. Kayak gitu deh. Ikhlas. Apa bahasa Arabnya? Iya kok. Mana iya na Arab lah. Oh Arab gitu kok takwa. Coba ya. Ikhlas apa? Ikhlas beramal. Sabar. Masa sesuai dengan visi fakultas ikhlas. Udah nggak? Apa? Tahu deh atau belum? Takut. Ikhlas Ibu namanya Sami, Ibu. Sami. Sami apa? Mama. Sami. Namanya benar. Kerja Ibu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Kan masih informasinya harus sungguh-sungguh. Apalagi? Fahim Bu. Apa itu? Cerdas dan paham. Ya kan harus cerdas dan paham benar. Di pustakawannya. Iya. Mufid. Bermanfaat. Kira sebagai pustakawan harus bermanfaat ya. Iya. Oke lah, next itu. Nah ini sinergi kode etik IPI dengan nilai keislaman. Sebenarnya sama aja ya. Pustakawan Indonesia memiliki kewajiban berjalan dengan prinsip syariah, kewajiban bangsa, profesi dan tanggung jawab. Kalau yang tadi kan tadi ada rekan sejawat yang hablum minannas. Kalau yang profesi tadi banyak. Kalau yang bangsa yang tadi istilah itu ada nggak pada bangsa? Yang ini kalau kepada bangsa apa ada istilahnya nggak? Ini Bu, ukhuwah Islamiyah bukan? Ukhuwah Islamiyah apa? Bangsa Islam. Enggak, yang lain ada kan? Sebenarnya ini sama aja kayak kemarin yang kewajiban pada bangsa menjaga martabat dan moral pengabdian pada profesi, menjaga prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan sensor yang tidak adil. Rekan sejawat membangun ukhuwah persaudaraan dan kerjasama yang harmonis. Gak mungkin ya sebenarnya kalau tidak dikaitkan dengan keislaman, agama apapun juga mengajarkan kebaikan ya. Gak mungkin agama tersebut mengajarkan keburukan.
dan bahan yang dicari pustaka, menghindari perilaku tajus memata-matai. Di perpustakaan ada orang yang memata-matai tidak? Ada CCTV. Bukan dimata-matai itu mah. Itu kan yang tahunya. Apa sih? Ibu kalau udah tua punya Kalau di perpustakaan kayaknya nggak ada ya orang yang sampai memata-matai, karena kita juga nggak punya data yang sampai serahasia itu ya. Ya. Nggak, ya data diri ya mungkin rahasia, tapi setelah itu kayak data peminjaman nomor itu emang sangat rahasia nggak? Enggak kan, itu rahasia tapi tidak begitu rahasia. Kayak mungkin kalau ini berbahaya ketika terjadi di rumah sakit. Nah, mereka kan itu si data tentang riwayat penyakit itu kan akan lebih ini ya, lebih berbahaya, sifatnya rahasia dibandingkan kita peminjaman pengembalian buku paling ya dia di buku apa sih gitu, nggak begitu sangat berpengaruh ya. Kalau ini terjadi di rumah sakit itu akan membawa efeknya ya, dampaknya langsung luar biasa ya. Jadi kayaknya kalau di perpustakaan nggak ada yang sampai memata-matai, cuma ketika ada peneliti yang meminta data harus kita pertimbangkan dulu ya, apa gitu datanya sifatnya pribadi. Menghormati mengakui hak milik intelektual sebagai bentuk penghargaan atas karya orang. Kita harus mengakui bahwa informasi tersebut ditolak. Nah ini tadi tantangan era digital. Kalau tadi belum ya, sekarang era digital, strategi kita baik. Tabayun sendiri apa tadi? Telitikan. Bagaimana kita bisa teliti di era digital dengan banyaknya informasi, dengan mudahnya mengakses informasi, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita harus tadi teliti di bagaimana strategi kita dan teliti menghadapi informasi yang seliweran di mana-mana. Karena mudah mengakses informasi, maka informasi pun akan mudah ditulisnya lagi gitu. Mudah diakses, mudah didapatkan, maka orang mudah juga menyebarkan informasi yang nggak kredibel, yang hoax. Nah, hoax itu sama aja fitnah, dia akan menimbulkan fitnah. Fenomena hoax, disinformasi digital dapat merusak kerukunan dan menimbulkan fitnah. Iya kan? Ya. Dengan banyaknya informasi yang hoax di digital, terus itu akan membuat disinformasi atau stigma negatif. Dari stigma itu kan sama dengan fitnah ya, pendapat negatif. Dan fitnah itu lama-lama akan jadi bom waktu. Contohnya apalagi waktu pemilihan pemilu, itu pemilu udah pasti ya banyak banget hoax. Selain pemilu, masa-masa apa lagi yang suka baca informasi hoax? Waktu ini juga sekarang perang. Nah itu kan banyak informasi hoax ya, ditakut-takuti ini dan sebagainya. Nanti kita kehabisan bahan bakar, nggak bisa ini dan sebagainya. Ya walaupun pada akhirnya tetap ada, tapi naiknya udah kira-kira ya. Dengan banyaknya informasi kita harus bisa membantu memfilter. Nah implementasi isi tabayun atau memverifikasi ada sanadnya. Agak berat ya. Sanadnya kita verifikasi otoritas dan kredibilitas sumber. Nah ini biasanya strategi tabayun ini diterapkan di mana? Tantangan ini orang yang masih tahu informasi ini biasanya di perpustakaan bagian mana? Bagian layanan referensi, layanan sirkulasi kerja fokus meminjam kembalikan. Orang yang punya peran ini tuh mereka yang bekerja di pustakawan layanan referensi, sama ada sekarang pun di perpustakaan tuh ada layanan literasi. Konten digital lah, mereka yang membuat konten aja, bukan yang memberikan edukasi ketika ke ininya. Jadi ini lebih ke ini ya, apa? Hubungan antara si pustakawan dengan pustaka, orang dengan orang. Tidak
untuk mengedukasi banyak orang. Nah, tapi pada hakikatnya ini kan yang terjadi di bagian layanan referensi ya. Tapi orang tuh yang bekerja di layanan referensi mereka hanya fokus ke ini, menjaga buku koleksi yang masuk kategori referensi ya, bukan pustakawan yang memberikan referensi ini untuk pemustakannya. Kayak kita waktu observasi layanan referensi semester apa sih kita? Sumber ini bener layanan kita tuh namanya apa sih? Bukan yang sama karisma. Iya, semester 3 rujukan. Lebih ya sumber rujukan kalau di kita di perpustakaan namanya layanan referensi. Di mata kuliah sumber rujukan ya kita kan pernah observasi kebanyakan tuh orang pustakawan yang bekerja di layanan referensi itu mereka hanya fokus menjaga buku atau koleksi yang masuk kategori referensi kan, bukan yang benar-benar memberikan referensi kayak tadi ya, mau verifikasi misalkan itu nih mau cari tugas mengenai mau pengen nyari tentang skripsi nih ke perpustakaan, pengen nanya-nanya ke pustakawannya mengenai misalkan ibu udah dapat nih informasinya tapi ibu masih tahu nih informasinya kredibel apa nggak, bisa dibantu untuk diverifikasi sumbernya gitu, atau enggak kita bantu lihat kasih tahu berapa sumber referensi yang bisa kita gunakan. Nah, selain tadi ya, kalau yang sarannya itu lebih ke kita sudah ada di sumbernya, si pustakawan datang tuh udah ada, kita membantu memverifikasi benar apa enggak sumber referensinya. Kalau enggak kita memberikan sumber referensi yang bisa dia gunakan. Kalau mata ini lebih ke isinya. Kalau tadi kan baru sumbernya dulu nih, misalnya sumbernya dari Kompas. Apakah semua sumber informasi yang diberi Kompas benar? Belum tentu. Nah, kalau yang akan ini kita verifikasi isinya. Kita lihat misalkan kayak e-Kompas yang apa ya, berita-berita kayak gitu. Nah, ini kan kayak berita-berita kayak gini. Kita bisa verifikasi apakah ini kayak dari Tempo ya, ikat sapu beda ikat sapu-sapu di Surabaya di Jakarta. Nah, ketika kita mau verifikasi, kalau tadi kan baru sumbernya aja nih, yang tadi yang sana tuh baru sumbernya. Kalau yang mata tuh langsung ke isi informasinya. Kita lihat si kesesuaian antara judul dengan isi sama apa enggak. Nah, sama ke isinya. Terus di isi ini tuh mengandung 5W atau enggak. Oh, ternyata dari judul sampai isi udah nggak sesuai nih. Nah, terus di informasinya juga tidak mengandung 5W 1K. Hanya memberikan informasi kayak gitu aja. Nah, kalau yang tadi ya, kalau yang sama itu lebih ke isinya, kita lihat isi informasinya. Yang makan di sini. Nah, kalau satu lagi, literasi digital, usaha sebagai konsultan yang mengajarkan cara mencari informasi secara etis kepada masyarakat. Nah, ini ada. Kalau ini biasanya di user education. Mereka ada bagian lain untuk mengedukasi si pengguna atau masyarakat untuk mereka bagaimana. User education tuh nggak selalu apa sih bahasa Indonesia itu? Ada mata kuliah itu nggak sih? Ada kan? User education perilaku pencarian nggak ada. Iya, perilaku informasi.
minjem mengembalikan, tapi lebih dari itu kan bagaimana mereka mencari informasi, menemukan informasi, terus kayak Mendeley dan sebagainya kan itu bagian dari literasi. Sekarang tuh biar orang kolek ya, karena kalau bukan backgroundnya perpustakaan mereka akan susah mencarinya, makanya tugas pustakawan di sini tuh memberi ilmu itu gitu. Di user education masih tahu bagaimana cara mencari informasi, menemukan informasi dan sebagainya. Itu bagian. Kalau dikira-kira di perpustakaan mana yang ada yang ada layanan seperti itu, user edukasi untuk ini selain di perpustakaan universitas itu sama lagi yang ada pernah observasi, tapi di situ ada layanan user education IPDN ada kepada ke bawahnya. Jadi biasa kalau misalnya si pelajarnya nggak ikut user education, ada satu pembimbing sama supaya dia itu bisa ikut di kesempatan lainnya gitu. Jadi harus apa ya, jadi suatu kewajiban. Selain IPDN mana lagi? Yang di perpustakaan yang kalau observasi ada user education-nya tentang memberikan beberapa informasi. Ada kayaknya, tapi mungkin mereka nggak menjelaskan ya karena kita nggak nanya ya. Sebenarnya rata-rata sekarang tuh udah mulai, khususnya buat maba-maba kalau di universitas tuh ada biasanya. Tapi sistemnya beda-beda, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kalau dulu perpustakaan yang mengadakan ini bisa jadi udah bekerja sama dosen-dosen terus masuk ke mata kuliah. Kalau kita kan enggak ya, kalian mau maba nggak masuk mata kuliah. Jadi ada user education-nya sekali doang. Iya, sekali. Sebenarnya itu kan nggak bisa cuma sekali ya, harus karena untuk memberikan informasi juga banyak. Nah, kesimpulannya profesi pustakawan muslim adalah perpaduan antara kompleksitas teknis dan digital dan kedalaman. Etika informasi Islam bukan hanya aturan, melainkan jalan untuk mencapai kemaslahatan. Pustakawan muslim masa depan yang harus menjadi penjaga gawang peradaban yang berintegritas dan beraktif dalam teknologi. Sebenarnya mau dia perpustakaan muslim atau bukan juga kita harus menjalankan ini ya, profesi. Karena pada dasarnya sebelumnya banyak semua agama mengajarkan mungkin agama mengajarkan kita tentang apa sih nih pada mulanya kita enggak, karena sebenarnya ini udah dibahas di kemarin dan cuma kita kaitkan sedikit ke Islam. Ada yang mau nanya? Ini kita bantuin sama itu sama bantuin sama itu. Ayo, siapa? Saya sih udah ada grupnya sih. Alexa. Tuh kita nyari dulu beberapa tema. Iya sih, jadi baru ntar kasih ke mereka. Nah kayak tadi ya, yang Kamu namain beberapa kalimat ini kita udah menjelaskan ya. pengedesan kelompok pengedesan kan udah belum buat ya? Belum deh kayaknya. Udah ada kok. Kita sudah menerapkannya. Oh iya belum. Kelompok berapa sih? Iya, kamu tuh pernah bilang ke aku sok buatin, akunya gak buat. Salah aja sih. Kelompok 2 efisien perform sama aku sama kamu. Oke, kelompok. Gimana dia nomornya? Siapa? Si Revia, ada 2 dia. Ini yang aktif mah kayaknya yang di grup ini deh. Belakangnya 57 lihat lagi. Kayaknya aku harus itu dulu deh. Harus dihapus satu. Belakangnya 57 532. Bukan dari kita yang ini.
harusnya Iya, tetap sebenarnya kalau itu pun kayak apa ya? Hmm, tadi secara walaupun itu sukarela tapi tetap aja itu kan bagian dari tenaganya yang harus kita berikan mereka. Ya, makanya nggak boleh juga mungkin nominalnya nggak besar. Tapi rata-rata kalau sejam 2 jam yang mungkin rata-rata kalau berjam-jam kan itu beda cerita lah. Nggak bisa cuma sekedar totalitas aja gitu. Harus ada feedbacknya juga. aku pengen jajan apa gorengan betul kan cinta ya Itu sebenarnya kayak ini apa kok 5 sih 5 ya iya 5 tergantung kalian kerjanya di mana juga. Kalau kerja di perusahaan swasta yang seperti apa dia yang udah berkembang atau baru mau berkembang atau udah di Jerman itu kan menentukan kinerja kalian tuh akan sangat benar-benar dihargai atau kayak semua tuh udah all in di situ loh. Kamu nggak perlu ada bonus tambahan ini analitik bagian dari totalitas kerja gitu, kewajiban. Jadi kan kalau di tempat kerja tuh ada hak dan kewajiban. Ada yang perusahaan atau tempat kerja yang beranggapan lembur itu sebagai kewajiban karena dia harus profesional. Nah, ada juga yang perusahaan yang menghargai si lembur tersebut sehingga memberikan bonusnya sesuai dengan jam kerjanya. Jadi baiknya sih kalian cari lingkungan kerja yang sehat aja. Walaupun sebenarnya sekarang udah susah ya nyari kerja, tapi perlu nyari lingkungan kerja yang sehat itu biar kaliannya juga enjoy, tidak tertekan. Masa saya cari selalu tertekan. Sebenarnya itu balik lagi sih perusahaan. Kalau yang besar biasanya mereka nggak perlu kemana kayak gitu tuh, benar-benar sangat menghargai SDM-nya gitu. Itu tuh nah kalau yang masih kecil-kecil ini contohnya beda ya. Perpustakaan sekolah negeri sama swasta, pustakawan yang ada di perpustakaan. Mungkin kalau yang kerja di perpustakaan sekolah swasta statusnya yang belum pegawai tetap yang masih honorer itu kan kecil banget di gajinya. Beda sih kerja di perpustakaan, pustakawan di sekolah swasta itu sangat dihargai. Jadi sebenarnya ini indeks analitik kayak lebih gampang sih. Contoh subtopik dalam literasi digital meliputi akses contohnya manajemen iya tuh maksudnya tuh tapi aku tuh gak ngerti yang ininya ini apa ininya bawahnya apa gitu maksudnya tuh jadi kayak gimana cara biar kita tuh milih ini kata ininya yang di atas mana kata mana aja gitu sih. Kayak kenapa bisa si manajer perpustakaan ini teh masuk ke indeks karena kegini terus nyari tahu sih tergantung setiap orang kan punya orientasinya. Ada yang berambisi pengen ini, banyak kalau yang skills kerja ini yang pengen stabil lah di negeri gitu kan. Sesuai dengan tapi kalau satu persatu banyak juga tuh ya gawe Gemini buat kan ini ya 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 mereka sangat menghargai skill sudah paling tema poin penting kan kalau di senioritasnya negeri kan kita senior ini kalau senior tapi secara perempuan kita mau dimumpuni nggak bisa loncat langsung gitu aja. Kayak misalkan ada pustakawan sebut aja Ibu A gitu. Ibu A tuh pendidikannya S1 gitu ya. Dia disitu kerja selama 5 tahun. Pengalamannya juga udah lumayan banyak. Tapi ketika ibu yang masuk baru nih pendidikan lebih tinggi terus dengan skill yang lebih banyak, kalau di swasta bisa loncat sama kepalanya. Kalau di negeri itu nggak bisa, dia akan di bawahnya atau sama. Beda. Tapi karir pun akan cenderung stabil kalau di negeri itu. Dia bekerja tetap dia kayak gitu. Nggak tiba-tiba bisa dipecat
dijamin ya Kan banyak tuh orang yang bermasalah negeri sih KPNS itu bukan juga. gitu. Kalau misalkan kita lulus nih terus Supaya bermasalah bisa langsung sebenarnya dari sekarang juga bisa dari lulus SMA kan bisa. kebijakan bahwa Aku tuh pernah diajakin tante aku sampai ikutan yang lulusan SMA sama ikutan CPNS. Aku tuh pengen cuma kayak enggak sulit ya. Aku tuh kan nanya emang soal yang di CPNS biasanya gimana? Biasanya soalnya tuh yang logika apa sih biasanya tuh tes gitu analitik gitu terus sama kenegaraan gitu kayak PKN jadi soal kenegaraan gitu menurut ada ya iya kan ada soal